benjolan itu membesar gitu, punya potensi untuk tumor dan kanker. Cuma ya setiap orang beda-beda. Sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Ini jam 8 ya, jam 8 pagi. Terus aku hari ini mau kontrol ke rumah sakit untuk mendengarkan penjelasan dokter hasil USG yang kemarin hari Jumat. Ini biar gak pucat, aku mau pakai lipstick dulu. Udah. Aku juga nggak tahu ini, semoga semuanya yang hari ini saya lakukan, semoga semuanya hasil USG-nya yang nanti begitu saya ke rumah sakit itu hasilnya adalah hasil yang tidak mengkhawatirkan, yang membahagiakan, yang membuat lega. Ini foto USG kemarin, terus aku juga udah booking, jadi nanti tinggal ke sana, tinggal ngeprint surat untuk ke kliniknya. Tapi sebelum ke rumah sakit, karena nanti kan dokter itu praktek jam 9:30, jadi aku mau ke kampus dulu untuk ngasihkan bukti pembayaran rapid test beberapa waktu lalu gitu. Jadi beberapa waktu lalu semua staff itu harus rapid test dan hasilnya mau diklaim gitu ya. Pokoknya semangat, selamat pagi. Aku mau ke kampus dulu, nanti izin sekitar jam 10:30. Doain ya teman-teman ya. Hari ini aku pakai masker dari Nyi PD Souvenir. Siap untuk berangkat. Oke, sampai ketemu nanti di rumah sakit aja ya. Soalnya aku hari ini mau ke kampus dulu, terus nanti baru ke rumah sakit, mau ngajar dulu. Oke, sampai jumpa di rumah sakit. Selamat pagi, jam 8:30 kurang 2 menit aku udah nyampe di RSI untuk kontrol, ketemu sama dokter Zainal, dokter bedah. Ini mau cuci tangan dulu. Mau ngeprint itu buat kontrolnya, surat kontrolnya.
lagi untuk kontrol. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Sebelumnya tanggal 16 Desember ini adalah ulang tahun sahabat aku, namanya Mbak Windy. Dia businesswoman yang sukses di Kabupaten Pekalongan. Aku ucapin selamat ulang tahun ya Mbak Windy. Semoga segala apa yang sudah didoakan, yang sudah segala apa yang menjadi harapan Mbak Windy bisa tercapai. Barokah usianya, barokah sisa usianya juga. Panjang umur, sehat selalu, tetap jadi orang yang baik. Oke, balik lagi. Ini aku antrian nomor 7. Ketemu sama dokter Zainal lagi, dokter spesialis bedah. Aku pakai BPJS ya, jadi karena udah booking kemarin. Jadi kalau di RS itu enaknya begini, kalau misalkan kita udah booking untuk misalkan kita hari ini nih mau hari ini periksa, terus kontrolnya itu seminggu yang akan datang, itu bisa booking untuk periksa seminggu lagi gitu. Nah, nanti tinggal ngeprint aja, jadi nggak usah ngantri lagi, enaknya gitu. Atau kita bisa juga booking lewat WhatsApp atau lewat telepon. Kalau lewat WhatsApp atau lewat telepon, karena hanya menggunakan online, jadi kalau sampai rumah sakit dia harus ngantri lagi untuk konfirmasi atau verifikasi data. Dia menggunakan dia itu sebagai pasien umum atau sebagai pasien BPJS. Karena aku kemarin udah booking, jadi tinggal ngeprint toh surat yang untuk ke dokter. Apa sih namanya? Formulir verifikasi pasien BPJS. Namanya surat eligibilitas peserta, sama untuk nomor antriannya. Jadi teman-teman, hasil dari USG-nya itu fotonya seperti ini. Ini ada semacam, entah ya, saya nggak tahu, soalnya saya belum ketemu dokter. Jadi cuma fotonya ini ada ya, benjolan itu berukuran 21 mm gitu ya. Seperti yang di vlog sebelumnya aku sudah bacain ya. Jadi tampak lesi hipokoik oval reguler pada jam 8 dengan diameter 21 mm hipervaskuler. Itu yang apa ya, yang dinamai sinistra, yang tidak normalnya di situ. Sebagai informasi, jadi aku sedikit lebih tenang karena udah banyak browsing gitu ya, udah banyak juga nonton di channel YouTube-nya orang-orang yang pengalaman, yang dia punya pengalaman serupa. Itu aku jadi lebih tenang gitu. Karena apa? Kenapa? Karena kalau misalkan kayak tumor jinak itu katanya nggak harus operasi dan dia bisa sembuh dengan minum obat, konsumsi obat gitu. Ada juga yang katanya harus diambil. Ya kita nggak tahu juga sih, aku juga nggak tahu nanti gimana. Yang penting tenangin hati dulu. Aku sih yakin banget kalau benjolan yang ada di payudara sebelah kiri aku itu bukan benjolan yang mengkhawatirkan. Ini hanya benjolan biasa gitu. Semoga ya. Sambil nunggu dokter. Asiknya itu di RS itu gini guys. Jadi sambil nunggu kita tuh mendengarkan murotal ya, juz berapa yang dibacakan menggunakan player ya, menggunakan speaker aktif itu. Ini itu masjidnya yang di sana. Masjidnya bagus ya guys. Ini tempat parkirnya. Rumah sakit RS itu aku suka dari dulu, kalau periksa selalu kesini. Gak tahu kenapa, pokoknya kalau periksa selalu kesini kalau misalkan minta rujukan. Terus aku sambil nunggu lagi ya. Jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 5 menit. Itu artinya saya udah nunggu sekitar 40 menit. Dan alhamdulillah ini dokternya sudah mulai manggilin satu persatu. Yang masuk ke ruangan dokter baru nomor 2. Aku nomor 7, berarti kurang 5 pasien lagi. Nanti saya nggak akan tag video untuk
di dalam ruangan. Jadi nanti setelah keluar ruangan hasilnya seperti apa nanti aku update lagi. Ditunggu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, aku udah keluar dari ruangan dokter dan hasilnya tuh FAM, tumor payudara. Cuma kata dokter itu nunggu siapnya aja, kapan operasinya siapnya. Terus terang tadi aku shock gitu loh, aku takut. Jadi kan kalau FAM ini tadi begitu konsultasi sama dokter, tumor payudara itu kalau misalkan jinak kan diambil sampelnya terus di lab gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang lain yang udah pengalaman atau yang udah pernah browsing atau apa kan ditanyai, udah tahu gitu ya. Jadi diambil, dioperasi. Kalau misalkan siapnya kapan aja, misalkan setahun lagi atau minggu depan atau 1 bulan lagi, bahkan 2 tahun lagi boleh, bebas kata dokternya gitu. Nunggu siapnya aja. Jadi kalau misalkan aku mau dioperasi, nanti benjolannya itu diteliti di laboratorium. Itu jinak atau ganas. Kalau misalkan jinak, ya udah, berarti tidak ada tindakan lagi. Tapi kalau diteliti ternyata itu ganas, berarti semua payudaranya diambil sebelah kiri. Ya itu nggak tahu, tadi tuh tenang banget sebenarnya aku. Tapi begitu denger dokter ngomong kayak gitu, udah kayak yang drop banget gitu ya. Apa ya, jadi kemarin tuh sempat kayak drop, sempat kayak tegang, pikirannya nggak karuan karena teman-teman yang udah pada pengalaman, udah ada yang pengalaman operasi juga gitu, katanya tenang aja nggak apa-apa udah. Terus katanya juga ada yang bilang kalau bisa kempes dengan mengkonsumsi obat. Tapi waktu tadi aku nanya ke dokter Pak Zainal itu, dok sebenarnya bisa nggak sih dok dengan mengkonsumsi obat terus itu tumor bisa mengecil? Nggak ada. Pas aku tanya penyebabnya apa, bisa jadi karena hormonal dan karena makanan. Jadi tadi dokter menyarankan untuk tidak makan yang lemak-lemak dulu, seperti jeroan, pokoknya yang mengandung banyak lemak jahat gitu lah ya. Dan tadi juga dokter bilang kalau semua orang punya potensi untuk benjolan itu membesar gitu, punya potensi untuk tumor dan kanker. Cuma ya setiap orang beda-beda. Ya dilalahnya aja aku kebagian yang dari sekian banyak orang itu yang mengalami hal seperti ini. Aku mau pulang tapi masih lemes. Ini udah di luar rumah sakit, udah di luar, bukan di dalamnya lagi. Cuma ya masih lemes. Aku mungkin yang terlalu ini kali ya, yang terlalu khawatir atau gimana, padahal tadi tuh udah menenangkan diri supaya nggak nangis gitu, supaya ini karena aku sendirian gitu. Nanti kan kalau aku pulang gimana naik motornya gitu. Jadi ini karena tadi dokter bilangnya nggak harus segera, kapan-kapan sesiapnya, boleh sebulan lagi, seminggu lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin kalau misalkan memang nggak siap untuk diambil ya nggak usah operasi katanya gitu. Jadi nunggu siap, aku mau diskusi dulu sama Abi, sama ibuku, sama adekku gitu, diskusi dulu bagaimana yang terbaik. Insya Allah aku dalam waktu 1-2 bulan lah, aku masih memantapkan diskusi. Kalau misalkan suamiku memang bilang ya udah operasi aja, lebih cepat lebih baik karena biar tahu hasilnya seperti apa, ya sudah saya operasi. Karena apapun kita ikhtiar, apapun usahanya, yang penting sembuh gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf aku terlalu emosi, maksudnya kayak terlalu yang sedih itu ngedrop, dan aku sendirian ke rumah sakit. Jadi ini lagi nenangin diri supaya naik motornya enggak biar tenang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
itu aja ya. Jadi hasilnya ternyata seperti itu, tumor payudara, tapi dokter belum bisa memastikan itu jinak atau ganas. Dan solusinya diambil, tapi nunggu siap. Kata dokter tadi kalau memang belum siap nggak usah kesini karena memang nggak ada terapi obat atau apapun. Terima kasih banyak. Yang penting berarti sekarang adalah pola makan dijaga, diatur sedemikian rupa, pola hidup sehat, mungkin olahraga, pokoknya semua orang akan mati, sudah pasti akan tiba waktunya. Cuma kayak memikirnya kalau misalkan aku tuh masih punya anak kecil, gimana? Thank you very much. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah pengucapan, salah ucapan di video ini. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.